Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 14 April 2025 dengan judul Membingkai Ulang dengan Penuh Pertimbangan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas pelayan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan curahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam buku Mazmur 103 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Mari kita ikuti penjelasannya. Anak-anak menjunjung tinggi keadilan jauh sebelum mereka mempelajari sistem peradilan. Perhatikan bagaimana anak-anak sekolah memantau perilaku mereka sendiri dalam bermain. Mereka cepat dalam memberi peringatan tidak adil. Mereka akan saling menasihati untuk bergiliran. Mereka mengakhiri perdebatan dengan kesepakatan untuk mengulangi permainan tersebut. Ada sesuatu yang melegakan dalam hal diperlakukan secara adil. Dalam dramanya King Lear, Shakespeare menyajikan sebuah contoh yang layak ditiru. Membingkai ulang pandangan kita tentang seseorang berdasarkan penjelasan keadaannya. Izinkan saya menjelaskan. Awalnya sang raja berencana membagi kerajaannya kepada ketiga putrinya dengan kesepahaman bahwa mereka akan memelihara dia dan 100 kesatriaannya. Tetapi ketika putrinya Cordelia menolak untuk memberi sanjungan kepadanya seperti yang dilakukan kedua saudara perempuannya, Lear meninggalkan warisannya kepada kedua putrinya yang lain. Cordelia dibiarkan tanpa tanah atau mahar. Namun gantinya menerima perlakuan murah hati dari putra-putrinya yang berkuasa dan suami-suami mereka. Lear diusir dari rumah mereka dan ditinggalkan di tengah badai. Belakangan kedua putri yang cerdik itu bersaing untuk mendapatkan kasih sayang dari si jahat Edmund. Salah satu saudara perempuan meracuni saudara perempuan lainnya dan akhirnya bunuh diri. Pada akhirnya, telah dilamakan oleh kemarahan dan perlakuan buruk, orang tua yang hancur itu kembali bertemu dengan putrinya yang kehilangan haknya. Cordelia sadar bahwa dia telah salah, memperlakukannya dengan sangat buruk. Lear berkata, "Jika kamu mempunyai racun untukku, aku akan meminumnya." Kamu punya alasan, sedangkan mereka saudara-saudara perempuan tidak. Cordelia menjawab dengan cara yang mengejutkan. Tidak ada alasan katanya. Tentu saja dia punya alasan, dia hanya mengabaikannya yang lalu karena dia mempertimbangkan ayahnya dalam bingkai keadaan yang sudah linglung, letih, dan lesu. Kerelaan ilahi untuk membingkai ulang orang lain dengan mempertimbangkan kelemahan mereka telah dipuji dengan kekuatan dalam hubungan antara manusia dengan cara yang luar biasa, membuat bingkai yang sepositif mungkin atas perilaku orang lain, bahkan terhadap kesalahan sekalipun, dapat memuluskan hubungan.
Bayangkan sebuah bingkai lumrah yang dipasang pada pasangan yang sering terlambat. Tidak berpengertian, tidak teratur. Bingkai ini kemungkinan besar akan menimbulkan konflik. Tetapi misalkan perilaku terlambat di bingkai sebagai hal wajar yang dapat diharapkan dari seorang yang memang ekstrovert, atau sebagai kemungkinan wajar yang disebabkan oleh keinginan untuk menyenangkan atasannya, atau sebagai tidak ingin menghalangi orang lain yang sedang butuh monopoli percakapan telepon. Membingkai ulang orang lain dalam sudut pandang terbaik dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan mereka, mempermudah hubungan. Ayat hari ini menggarisbawahi sifat ilahi dari tindakan seperti itu. Terima kasih Tuhan telah memikirkan sebuah bingkai untuk saya dan memperlakukan saya sesuai dengan bingkai itu. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.